Tampaknya harus kita tinggalkan urusan prosedural-prosedural ini, termasuk keterwakilan perempuan. Karena percuma kita memperjuangkan prosedur-prosedur eh, yang memungkinkan keterwakilan perempuan naik menjadi 30% atau lebih, tetapi toh yang mengisi yang punya uang. Gerakan perempuan yang sekarang bingung. Agak beda dengan 2014 ya. Mereka agak bulat, lebih banyak ke mendukung Jokowi ketimbang yang lainnya. Karena citra populis tadi ya, yang seakan-akan bottom up gitu ya, diangkat dari bawah. 2019, sorry, 2009 masih kencang untuk memperbaiki prosedur-prosedur yang memungkinkan kuota 30% itu berhasil. 2009, 2004 kesibukan di soal prosedural. 2014 sudah mulai melihat capres. Uh, tetapi di 2024 sekarang ini, saya ketemu dengan banyak teman, terutama misalnya teman-teman Koalisi Perempuan Indonesia dan lain-lain, itu bahkan mempertanyakan, masihkah perlu saat ini kita memperjuangkan kuota 30% perempuan? Masihkah perlu? Pertanyaan yang menurut saya menarik. Saya diajak diskusi, perlu nggak? Dan saya menjawab, ini jawaban saya, tidak perlu, tidak perlu. Yang justru harus diperjuangkan adalah kembali kepada akar demokrasi, demokrasi substansial, dan membongkar mereformasi partai politik. Itu yang kita belum. Jadi jangan disibukkan oleh ini sekaligus menjawab pertanyaan soal prosedural tadi. Uh, Bisa beda, mungkin saya agak beda dengan pandangan kawan-kawan bahwa otak-atik yang prosedural itu juga nanti akan berhubungan dengan substansi. Tidak. Otak-atik prosedural faktanya energi kawan-kawan bertahun-tahun sejak 2004 bahkan sebelum 2004 sejak pemilu 99 ya untuk perubahan di dalam undang-undang politik itu energi habis untuk soal memperbaiki undang-undang, memperbaiki kata satu, kata dua, kata tiga kata itu habis. Habis betul untuk merubah itu energinya luar biasa. Sehingga tidak sempat untuk kawan-kawan mempersoalkan yang substansinya tadi, kesetaraan ekonomi dan sebagainya. Sibuk di prosedur. Maka saya akan mengatakan, oke, boleh mempersoalkan prosedur, tetapi apakah semua energi harus habis di situ? Buktinya, kita semua sudah menguras energi untuk memperbaiki yang prosedur-prosedur kepemiluan parliamentary threshold lah, sistem siksah untuk keterwakilan perempuan tertutup atau terbuka lah. Tetapi kan semua efeknya, impaknya sama sekali justru makin menutup ke arah proses demokrasi yang substansial atau demokrasi ekonomi kan semakin tertutup kita. Nah, jadi menurut saya eh, gerakan kawan-kawan yang selama ini ke urusan undang-undang prosedural itu juga harus dievaluasi kembali. Maka saya terhenyak waktu ada pertanyaan dari teman-teman gerakan perempuan yang mempertanyakan, masihkah tahun ini kita perlu mempersoalkan kuota 30% perempuan? Itu karena seluruh daya upaya bahkan menggalang caleg-caleg perempuan atau para perempuan maju menjadi caleg semua mengalami jalan buntu alias gagal. Maka kemudian sekarang ini yang bagusnya adalah kemudian banyak dari kawan-kawan gerakan perempuan mulai memikirkan kembali. Perjuangan apa lagi yang harus kita tembus dalam kerangka memperoleh demokrasi yang substansial. Tampaknya harus kita tinggalkan urusan prosedural-prosedural ini, termasuk keterwakilan perempuan. Karena percuma kita memperjuangkan prosedur-prosedur eh, yang memungkinkan keterwakilan perempuan naik menjadi 30% atau lebih, tetapi toh yang mengisi yang punya uang. Percuma gitu. Nah, bagaimana dimungkinkan itu? Nah, ini kaitannya dengan soal pemilu murah tadi kan.
Menurut saya juga problemnya pemilu murah dan mahal bukan pada tertutup atau terbuka. Sekali lagi, problemnya menurut saya adalah kepada partai politik kita yang memang bukan menjadi partai yang betul-betul dia akan membangun proses demokrasi yang substansi. Agak beda loh biayanya. Kita kembali kepada model kepartian seperti sebelum tahun 65 yang punya ormas dan ormasnya bekerja di bawah. Bekerja ya, bekerja di bawah ini kan tanpa modal besar. Sehingga begitu pemilu juga tanpa modal besar. Karena orang akan mencoblos, nggak usah dikasih duit, akan mencoblos orang yang memang memperjuangkan problem-problem mereka di bawah. Hanya itu yang bisa mengurangi pemilu biaya mahal. Tetapi kan di sisi lain, kalau kita ambil soal neoliberalisme, ini kan memang kecenderungannya mendorong kepemiluan ini menjadi dimediasi oleh uang. Bukan pemilu yang dimediasi oleh relasi dengan massa. Justru persis relasi dengan massa ini dihambat. Dihambat dalam arti disingkirin gitu loh. Semua gerakan yang ingin membangun relasi dengan massa ini dipotong dan dialihkan untuk pemilu ini eh, relasinya dimediasi oleh uang. Karena apa? Dari eh, ketika pemilu ini dimediasi oleh uang, maka memang nanti akan terjadi proses sirkulasi uang ya, yang saya tidak tahu rejim di ujungnya siapa yang akan eh, menerima keuntungan atau nilai lebih dari proses-proses kepemiluan ini. Karena uang ini kan berputar, bersirkulasi. Jadi memang ada rejim politik, ekonomi politik yang memang membiarkan pemilu ini mahal atau dimediasi oleh uang. Ini persoalan yang harus dilawan. Salah satu contoh, tahun saya lupa, saya masih ikut-ikut coba strategi teman-teman caleg perempuan menang. Itu adalah strategi jangan caleg nasional langsung, tapi ambil caleg level kabupaten kota ya dari bawah. Dan siapa yang banyak menang? Bidan. Mengapa bidan? Karena mereka banyak berrelasi dengan massa perempuan, melahirkan. Satu. Yang kedua, kemudian beberapa teman-teman yang nggak bidan yang juga menang, itu waktu itu kita set. Kamu turun terjun eh, urusi soal poligami, mereka yang menjadi korban poligami, mereka menjadi korban kekerasan seksual, mereka yang tidak punya, eh, nggak mampu membiayai apa pemilikan kartu kartu anak itu kartu kelahiran atau tidak punya kartu-kartu macam-macam termasuk BPJS. Perjuangkan. Kawan-kawan yang mau mendengarkan ini berjuang semua. Masuk memperjuangkan kartu-kartu aneka kartu dan jaminan sosial dan berhasil dan dia menang. Itu di pemilu 2014. Saya masih ikut serta 2019 kurang ikut serta tetapi tetap yang melanjutkan pola-pola itu berhasil. Artinya apa? Tadi kembali kepada um, apa persepsi saya atau konsep saya bahwa sesungguhnya yang bisa membuat pemilu murah adalah pembangunan kita atau dalam kita membangun relasi dengan massa atau dalam kandidat membangun dengan relasi massa. Tentu membangun relasi nggak sekedar kita membagi apa itu namanya kalau sekarang. Apa itu sekarang yang kartu anggota kartu caleg itu loh, bukan itu. Itu loh, sekarang ini kan kartu kampanye itu, bukan itu. Tetapi dalam kita membangun adalah memecahkan masalah yang dirasa oleh massa. Itu berhasil untuk bawah. Untuk nasional saya belum mampu ke sana karena ini masih dimonopoli oleh para perempuan yang punya kaitan dengan oligarki politik. Jadi masih susah nembusnya ya. Tapi yang di bawah bahkan mungkin di Indonesia Timur beberapa kawan-kawan ini yang menang, yang memperjuangkan ini tadi menang itu terjadi. Jadi saya bisa membantah bahwa problemnya bukan di prosedur pemilu tertutup atau terbuka, tetapi problemnya adalah bagaimana kita mampu membangun kembali relasi dengan massa yang akan memilih kita dalam bentuk menjawab problem-problem mereka. Ketika partai politik tidak punya infrastruktur ke massa, maka caleg-caleg inilah yang muncul dari gerakan inilah yang kita dorong untuk membangun relasi dengan massa.
Jadi jawaban saya seperti itu. Dan sekali lagi, em, saya tidak percaya bahwa perbaikan prosedur itulah sebagai satu-satunya cara yang akan membuka pintu menuju demokrasi yang substansial. Tidak, sebaliknya. Yang substansial inilah, karena prosedur hanya salah satu alat yang seharusnya menjamin pintu-pintu demokrasi substansial semakin terbuka. Seperti itu saya kira.